Kita tahu bahwa jaminan rezeki bukan cuma buat yang nuntut ilmu. Wa kullu dabatin fil ardi illa wa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, Allah jamin rezekinya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan hadis ini artinya takafulun khas. Jaminan itu ada dua, ada jaminan umum, semua dapat jaminan secara umum. Tapi para santri, para penuntut ilmu syariat Nabi Muhammad SAW, mereka mendapat double jaminannya. Maka itu nggak boleh santri takut miskin. Nggak boleh santri itu berpikir nanti saya kalau sudah selesai nuntut ilmu jadi apa. Ada ma yafham. Allah yang jamin. Seorang santri tanya kepada gurunya ketika mau pulang dari menuntut ilmu selesai, kemudian dengan polosnya santri ini berkata seperti ini, ya Syekh, ya Habib, gimana saya nanti kalau selesai nuntut ilmu ini di negeri saya? Apa saya ini harus kerja? Apa saya ini ngajar aja? Saya kan ya juga butuh nikah, butuh rumah, butuh segala-galanya. Gimana? Saya lagi berpikir urusan rezeki. Gurunya berkata, wahai santri, ya murid, saya kasih tahu, orang yang kerja dengan syarikat petrol, orang yang kerja dengan perusahaan minyak, baik itu Pertamina kalau di Indonesia, Petronas kalau di Malaysia, atau Caltech kalau di Amerika, California, Texas, atau di Abu Dhabi itu apa namanya, di Uni Emirat Arab apa namanya, lupa saya, Adfok nggak tahu, Adnok nggak tahu apa itu, perusahaan minyak ini. Adakah perusahaan-perusahaan itu tadi tidak memberi fasilitas kepada pekerjanya? Gimana keadaan yang kerja di Pertamina? Masya Allah, gajinya besar, jaminannya, dapat tunjangan rumah, dapat tunjangan keluarga, dapat ini itu. Pokoknya orang kalau kerja di perusahaan minyak Pertamina, Petronas dan lain-lain ini, hidupnya pasti senang, kaya raya. Lah kalau apabila kerja dengan perusahaan minyak bisa terjamin, bagaimana dengan para thalibul ilm, para da'i ilallah yang kerja dengan perusahaannya Allah? Enggak terjamin. Apakah Pertamina lebih kaya dari Allah? Petronas lebih kaya dari Allah? Caltech lebih kaya dari Allah? Hingga Allah tidak bisa memberikan jaminan kepada para orang-orang yang berkhidmat pada syariatnya, nabinya, kekasihnya Muhammad SAW. Maka itu para santri nggak perlu khawatir, ya, jaminannya double, khos, am wa khos. Kau dapat jaminan selaku hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini, dan kau mendapat jaminan selaku seorang penuntut ilmu. Kalau kalian nuntut ilmu, lulus, kemudian rezekinya susah seret, bahaya. Berarti kalian ini justru mungkin gak lillahi ta'ala nuntut ilmu, gak ikhlas, atau gak mendapat ridho guru, jadi malah hidupnya susah. Adapun kalau semestinya pasti enak hidupnya santri, pasti terjamin hidupnya para dai itu, tidak mungkin tidak. Maka itu tuntut ilmu dan yakin, tuntut ilmu dan yakin bahwa ilmu yang kita amalkan nantinya akan mengakibatkan, membuahkan
jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, nggak sedikit para ulama itu, para pewaris Rasulullah itu dikejar-kejar dunia, nolak-nolak sama dunia. Bukan cari orang kaya yang cari dia. Gak usah ceramah sana sini, duduk di rumahnya dikejar orang, duduk di rumahnya didatengin orang. Subhanallah, kayak seakan-akan Allah menaklukkan hati hambanya untuk tunduk, menundukkan dunianya kepada mereka. Nah, kalau mikir tidak masuk akal, Habib Abu Bakar Al-Adni sebegitu foya-foyanya mengundang tamu dan lain-lainnya, padahal ya, beliau nggak punya perusahaan, tapi orang perusahaan yang tunduk sama beliau. Habib Muhammad bin Husain bin Tahir, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ini kekayaannya nggak tahu dari mana. Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan menaklukkan dunia di bawah kakinya. Karena Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ini pernah ngundang makan Raja India. Ngundang makan Raja India. Sufrohnya, tahu sufrohnya? Sufroh itu yang buat makan itu apa namanya? Lemek, kalau bahasa Indonesia sejawanya lemek. Alas yang dipakai plastik atau spraynya itu yang dipakai untuk makan ini, itu ghobana, kayak yang saya pakai ini, ghobana yang sutra yang dipakai sama raja itu. Bingung rajanya sampai waktu mau makan bingung, dilihat spraynya, ilu serbanku ya, serbannya raja ini dibuat lemek, dibuat makan. Gimana? Ayo, orang kalau khidmah sama, makanya katanya Habib Umar, inna dunya wal akhirah la khadimatun li khudami Muhammad. Dunia dan akhirat ini semuanya berkhidmah untuk orang yang berkhidmah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa warada anna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Jelas ini Habib, jelas mahalah kena. Sesungguhnya tidur pakai ilmu itu lebih afdol dari sholat tapi nggak pakai ilmu atau dengan dasar kebodohan. Ini ada yang mengatakan naumul alim khairun min ibadati jahil. Naumu alim, tidurnya orang alim itu lebih afdol dari ibadahnya orang bodoh. Ada satu riwayat saya dengar dari Habib Ali Jufri. Ada syaitan mau masuk musola atau masjid gitu. Tapi sampai depan pintunya itu kayak maju mundur, ya taraddad syaitan. Mau maju mundur maju. Fa marra bihi rajul, lewat satu orang lihat syaitan ini maju mundur, tanya, ada apa inti ini? Ada apa kamu ini? Di depan masjid maju mundur, nggak jelas inti ini. Jawabannya, ana syaitan, saya setan. Duh, terus saya mau goda orang yang di masjid, tapi saya takut dengan yang tidur. Orangnya lebih bingung lagi. Kenapa nggak takut sama yang lagi berdiri sholat? Jawabannya syaitan, amma yang berdiri sholat, dia ibadah tapi ala jahlin, nggak ngerti. Mana yang sunnah nggak tahu, mana yang wajib nggak tahu. Ini fadilahnya apa nggak tahu, pokoknya ibadah tok. Lah yang tidur ini ala wifqi sunnah, tidurnya madep ke kiblat, pakai yang sebelah kanan,
baca doa sebelum tidur, semuanya yang dilakukan tidurnya ini mirip dengan ittiba dengan Nabi Muhammad. Fa wallahi, katanya setan ini sumpah, fa inna anfasa alim tuhrikuni. Jangan lagi doanya atau apa, nafasnya orang alim yang tidur ini. Tadi saya sudah maju ya, terus kemudian kena nafasnya orang alim ini, saya langsung keluar. Kenapa? Nafasnya sudah hampir membakarku, kata syaitan. Jadi kalau ada Habib kiai tidurnya ngorok, enggak apa-apa itu ngusir setan itu. Setan wa iblis gorondoruwo hilang kabeh wis. Ya. Jadi nafasnya orang alim aja kayak gitu. Ya. Dan ingat kata Imam Haddad, setiap kullu fadlin, setiap keutamaan min fadhail ilm ada liman ya'mal bi. Semua keutamaan buat orang yang mengamalkan ilmunya, kalau enggak percuma. Kemudian fa innal amila bi ghairi ilmin yufsid akthar mimma yuslih. Orang yang mengamalkan ibadah tapi tanpa ilmu itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya Ibnu Jauzi itu menyebutkan paling bahaya itu kalau sudah orang ahli ibadah ya tasaddar, karena dia nggak punya ilmu. Alim tapi jahil itu bahaya. Orang lihat dia itu dengan serbannya, dengan gamisnya, dengan item ahli ibadah, dikira dia ini yuqtadabi, bisa ditiru, padahal dia nggak punya ilmu. Suruh nuntut ilmu, jangan tasoddur, jangan jadi orang yang dilihat banyak orang, diikuti banyak orang tapi nggak punya ilmu. Bahaya. Ta'allamu qabla an tasudu, kata Imam Syafi'i. Belajar dulu, khususnya anak-anaknya kiai, gus-gusi, sayyid, kalian anaknya kiai, kalian anaknya habib, dikira orang alim ente ini, tak taunya nggak punya ilmu. Itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Mending jadi anaknya orang biasa itu, nggak ada beban. Makanya katanya Habib Ali Jufri, jangan dikira sayyid, habib ini enak, bebannya lebih besar. Ya, makanya katanya Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir lil Imam Ja'far Shadiq, ya bunayya al-ilm syarif bi wa bika ashraf. Ya anakku Ja'far, ilmu itu mulia, dan kalau itu yang memiliki aku dan kau lebih mulia lagi. Sayyid alim, muntasib li Rasul alim, waduh istimewa. Wal jahal qabih, anakku, bodoh itu jelek. Bi wa bika akbah. Kalau yang bodoh sayyid kayak ente sama anak, lebih murakbal, lebih jelek lagi. Mending orang awam bodoh tidak apa-apa. Ada wahid sayyid, ngakunya turunan Nabi, gak bisa ngaji. Ngakunya turunan Nabi tapi gak ngerti arkanus sholat, gak apal safinah. Terus ngakunya simpenan nasabmu ini jeding kuncian. Alas, jangan ada yang tahu. Haya, malu, aib. Ya. Jadi hati-hati, jangan kalau jadi anaknya kiai, jadi anaknya habib, jangan bangga. Kalau jalannya seperti mereka, ada Zain, Habib Abdurrahman dan Mustafa Al-Idrus, alimun fadilun abi wa jaddi hakadha nisbati ilal mukhtari, wa ana artaji kamithli usuli dhaka aqsal muna minal ghaffari. Katanya Maula Mesir Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, alim, wali, soleh, itu bapakku sama mbahku sampai Rasulullah. Dan aku berharap
bisa seperti mereka, nggak putus di aku. Itu tujuan utamaku. Nah, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya diingetin di sini. Kemudian, ya, amil bi ghairi ilm wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata sahib Safwatiz Zubat Ibn Ruslan. Setiap orang melakukan amal ibadah tanpa ilm, apa? A'maluhu mardudatun, semua amal-amalnya ditolak, la tuqbal. Menuntut ilmu. Farraghna awqatana lil dunya wa ilmi dunya sinin. Kita ini kadang-kadang, ya Allah, bertahun-tahun buang umur kita untuk belajar dunia, tapi untuk akhirat yang kita tinggal selama-lamanya nggak pernah luangkan waktu. Ini seljunun ada. Ini nggak waras ini. Nanti hidup di dunia 70-80 tahun, di akhirat 7 miliar tahun dan lebih. Untuk 70 tahun kita belajar SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5, S piro maneh iki? Es campur, es lilin, sampai semuanya. Untuk apa? Cuma untuk puluhan tahun ini aja. Kita peluangkan waktu untuk kubur kita, untuk barzakh kita, untuk mahsyar kita, surga atau neraka kita. Akhirat ini yang nggak ada nilai, yang nggak ada putusnya, mada sarmada. Kita nggak luangkan waktu untuk itu, tapi kita luangkan waktu untuk yang sebentar-sebentar ini. Ada jununan, itu nggak waras itu. Belajar, nuntut ilmu yang benar, sholat, belajar yang benar. Jangan sampai sholat itu salah. Ngaji, baca Quran yang benar. Dasar-dasar ini harus paham. Apa yang batalin sholat? Apa yang batalin puasa? Ini semuanya dipahami. Halal haram dalam muamalah, mana riba, mana bai. Karena yang namanya al-bai'u mithlur riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Hati-hati loh ini. Yang namanya jual beli sama riba ini beda tipis. Tapi Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Terus kita nggak belajar apa riba ini. Riba itu apa? Oh, riba itu Ustaz. Pokoknya minjem duit gitu. Ada riba, ada 4. Riba nasa, riba fadl, riba ini semuanya ada 4. Pelajari itu. Bukan cuma itu aja riba itu. Maka itu ya, ibadah aja nggak pakai ilmu lumayan Pak. Sekarang coba lihat, ini semua yang dibawa sama Habib Athos dari keutamaan orang alim dibanding orang ahli ibadah. Sekarang coba bayangkan orang alim sama orang ahli maksiat. Ini keutamaan alim sama ahli ibadah ini. Jadi katanya Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Minhajus Shawi itu disebutkan ma'ana alim pada ma'ana al-amil au abid la yakhlu 'anil ilm. Padahal orang ahli ibadah itu bukan terus kosongan ilmunya, mungkin ada ilmunya dikit. Itu pun keutamaannya sudah jauh sama orang alim. Gimana orang alim yang mengamalkan ilmunya dengan orang awam yang bahkan teledor maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu ini waduh, ngangkat derajat manusia hadirin. Ngangkat derajat manusia. Tadi ngomong masalah rezeki. Ada satu sayyid punya budak. Sayyid ini punya budak. Oh, budaknya ini dhaif. Lemah, mau disuruh ngangkat enggak kuat. Kan badannya tuh kurus. Ketohan. Kurus, krempeng. Pikir wis ahsan dimerdekakan wae. Padahal ndak kita orang ngei mangan tok ya. Daripada kasih makan aja mending sudah bebasin aja. Ayo, ente hurun li wajillah. Warjal yang budaknya, jangan hurun, mangan dari mana nanti? Kerja ndak bisa ini. Sudah ndak mau sesing ngaliung-ngaliung, ente hurun li wajillah. Wis laksana ibadah ini. Bebasin budak ini kan pahalanya besar, wis ente hurun. Pergi sana. Bingung budak ini.
Mau kemana? Terpaksa ke Baitul Mukminin, masjid. Sampai di masjid, zaman dulu belum ada pondok pesantren, bukan apa, karena ta'allaman nas fil jami'. Akhirnya dia sampai ke masjid jami', dilihat ada halaqah thalabul ilm. Nah, ini enggak pakai angkat-angkat ini. Akhirnya dia di situ duduk belajar nahu, belajar. Ya tafarruq sampai 10 tahun di masjid itu. Hatta sara syaikhan, sara aliman. Sampai ini orang jadi alim, jadi syekh besar, jadi imam di masjid itu, jadi khotibnya di mimbar, jadi marjaknya pertanyaan fikih semuanya di dia, pinter. Ya. Akhirnya mulai orang alim gitu dikasih rumah orang ini, kalau ada orang tanya, subhanallah yawmun minal ayyam, sayyidnya ini punya masalah, datang ke rumah, ke orang tanya, Anda mau tanya mas, tanya syekh, nggak ada kayak syekh itu. Akhirnya datang ke rumahnya, dia antri, warcel kayak orang mau cari zakat gitu, nunggui. Ya. Begitu sampai datang gilirannya, loh ente, ada apa ente? Dzuliltu taliban wa uziztu matluba. Akhirnya, ente iya, ente itu maulahnya anak, tuan anak, mantan anak ente buang anak. Tapi ketika saya masuk ke bahrul ilm, ke lautan ilmu, sekarang ente yang datang tazdahim, ente sekarang tuzahimni, ente yang sekarang merangkak untuk bertemu, mau ketemu sama aku, cerepot ente. Ini semua karena ilmu yang angkat derajatnya manusia. Dan ilmu itu derajatnya itu bakin. Ini makomnya bagin, derajatnya bahagia. Maknanya sampai mati. Sampai mati. Itu ilmu, itu kehebatannya. Adapun jabatan manusia di dunia ini tidak ada. Ada pensiunnya semua. Presiden pensiun, wali kota pensiun. Semua pensiun. Jenderal pensiun. Semua pensiun. Tapi tidak ada kiai, mantan kiai tidak ada. Mantan habib tidak ada. Hatta yamut, sampai mati pun. Katanya ulama, al-jahiluna mawata qabla mautihim wal alimuna wa immatu fa ahya'u. Orang bodoh belum mati duluan. Orang yang alim walaupun mati itu dianggap hidup. Ya. Kemudian rakaatani min rajulin alimin zahidin qalbuhu. Nih lihat, 2 rakaat yang dilakukan, yang dikerjakan orang alim yang zuhud, yang enggak cinta dunia, yang hatinya tidak ada ta'zim dengan dunia, apalagi ahli dunia, itu lebih baik di sisi Allah, lebih dicintai ibadahnya itu di sisi Allah daripada ibadatil muta'abbidin, ibadahnya orang-orang ahli ibadah ini ila akhirid dahri abadan sarmada, sampai mati, sampai habisnya umur usianya dunia ini. Bayangkan 2 rakaatnya orang alim zuhud lebih afdol daripada semua orang ahli ibadah kumpul di Masjidil Haram itu sholat sampai kiamat. Sampai kiamat ini. Coba berapa pahalanya? Itu tidak sebanding dengan 2 rakaatnya orang alim yang zuhud. Wawarat nadratun ilal alim, itu ibadahnya. Memandang orang alim, ahab ilayya min ibadati sanah siyamiha wa qiyamiha. Memandang dengan pandangan ta'zim, keagungan, husnudzon, rahmah, cinta
kepada seorang alim pewaris Rasulullah, itu dalam riwayat disebutkan lebih aku cintai daripada ibadah setahun pagi puasa malam qiyamul lail. Makanya kalau ada orang alim di desamu, di kotamu, ada ulama datang, tinggalin. Anda masih ingat perkataan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, wallahi kalamu sahih ya akhi, arafna kimat kalamu ba'da wafatuh. Beliau pernah berkata, masih ingat di Surabaya dia ngomong, Syuf, ini waktu lihat yang hadir tidak begitu banyak, beliau ngomong gini, kalau datang orang alim, beliau tuh mutawadhi, tidak ngomong ana, tapi maksudnya yang diisyaratkan itu dia. Kalau datang orang alim di kotamu, terus dia ada jadwal ngisi ceramah dan lain-lain, hadiri. Karena dia nggak selamanya tinggal di situ, sebentar lagi pergi. Gunakan kesempatan kalau ada orang alim itu. Kalian nanti kalau tinggal di daerah kalian, ada orang alim, sudah luangkan kerjanya, libur dulu, ini libur dulu, taklim bahkan liburkan dulu sementara, hadiri dia selama ada di kota itu, setelah itu tinggal. Nggak lama, paling 1-2 hari. Makanya kayak Habib Umar tuh kalau datang ke Indonesia, kita nerima undangan, muridnya nerima undangan, nggak datengin gurunya, itu sudah kebajut. Muridnya nggak ngerti nilai gurunya, apalagi orang lain. Kita tinggalkan semua, pondok tinggal, semua taklim, undangan tinggal. Kalau sudah guru datang, tinggal semua. Ya. Laulahu ma'arafna rabbana wala arafna dinana wala arafna qadra nabiyina hatta. Tinggalin. Ini nadrah alim. Tapi nadrah itu artinya memandang dengan ta'zim. Kalau mandang tok enggak. Jangan lagi orang alim, memandang Rasulullah, kalau kita enggak dengan husnudzan enggak manfaat. Abu Jahal, Abu Lahab itu tiap hari lihat Rasulullah, enggak dapat apa-apa. Kenapa? Kata ulama, li'annahum Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang kufar ini tiap hari lihat Rasulullah pun tidak dapat apa-apa. Kenapa? Li'annahum mara'au Rasulullah wa inna mara'au yatima Abi Thalib. Yang dilihat bukan Nabi, ini anak yatimnya Abu Thalib, anak yatim Abu Thalib. Coba kalau dia ta'zim pandangannya kepada Nabi. Alimun yuntafa'u bi khairun min alfi abid. La haula wala quwata illa billah. Orang alim yang manfaat ilmunya lebih afdal dari 1000 orang ahli ibadah. 1000 loh hadirin. 1000 itu berapa? Banyak sak masjid jami. Ibadah itu. Itu enggak sebanding dengan satu orang alim yang dia itu apa? Ahli yang manfaat ilmunya. Orang alim yang manfaat ilmunya. Ya Allah. Ini semuanya fadail, keutamaan thalabil ilmi, nuntut ilmu supaya kalian ini tambah Ini kan Tazkirul Mustafa ini Habib Atas ini memberikan semangat tuh, tuntut ilmu. Enggak ada mafis kama ilminya. Ada dunia ini, uang ini, orang kafir, orang mal'un, orang yang dibenci sama Allah, dilaknat masih bisa dapat. Tapi kalau ilmu yang manfaat, pilihan dari Allah. Tuntut ilmu, jangan setengah-setengah kalau nuntut ilmu itu. Jangan setengah-setengah, tuntut ilmu. Jangan pernah ngasih batasan nuntut ilmu saja, jangan. Ini tak saya ajari. Kalau kalian nuntut ilmu di pondok dengan seorang guru, tuntut ilmu
pasrahkan sama guru, mau setahun, mau 2 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun, terserah. Kalau dibilang pulang, kalau belum ya belum. Itu baru santri. Tapi kalau santri ngatur, anak di sini aja, habis gitu nanti anak pindah ke sini, nanti lihat nanti hasilnya. Kalau dia punya seperti itu nggak apa-apa, musyawarahkan dengan gurunya. In radhiya bihi syaikhu halan wa sahlan wa in lam yardha bihi utruk. Ya. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Utruk munaka in arata munana. Ya. Kalau ente punya ambisi, angan-angan, tinggalkan semuanya itu. Kalau kau ingin mendapatkan impianmu, nanti lewat guru, tinggalkan semuanya, kasihkan. Guru itu tempat untuk kita itu menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Belajar seperti itu, jangan menentukan ataupun ngasih batas, enggak. Sabar, nanti ada bab thalabul ilm, nanti bab sabar itu ada. Kuncinya orang nyantri itu sabar. Kalau ente orang nuntut ilmu itu enak, gak ada tukang ini, kiai kabeh saya. Yang bangun ini gak ada yang bangun, kiai semua. Kalau gampang nuntut ilmu. Kan kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi ini yusahil ibarah. Yang sebelumnya ibarah fikih ini kan rumit. Terus ngarang kitab Minhajut Talibin jadi mudah. Itu banyak ulama di zamannya aja sampai i'tirad, sampai mengatakan kalau ibarahnya atau kalimatnya semudah ini lafaguhal bagal. Ini orang-orang tukang rumput ini jadi fuqaha semua habis ini gara-gara kitabnya Imam Nawawi. Jadi tuntut ilmu pasti taat. Dan masyaqqah fi talabil ilm itu mahal. Masyaqqah fi talabil ilm itu mahal. Karena masyaqqah dalam talabul ilm ini membuat inti jadi santri, jadi dai, jadi ustadz yang tangguh. Tapi kalau inti pondoknya enak, dipondokkan di pondok yang Masya Allah makannya enak, tempat tidurnya enak, ada liftnya lagi, kelas. Ya, akhirnya inti jadi ustadz tapi tidak tangguh, sudah biasa dengan mudallak, dimanja. Harus taat, kalau beli ilmu itu taat. Ya, kiriman tidak datang. Lihat sohib makan, ngiler tuh itu ya Allah. Al-mustami' kal-qari. Tapi lihat gitu, itu ta'ab fi talabil ilm itu biasa sudah. Namun kalau enak-enakan terus, kata orang hadrah bebah-bah, enak-enakan tok, itu percuma. Ya, nanti justru kayak pondok-pondok Jawa yang setengah mati itu tangguh-tangguh itu. Itu taruh Irian Jaya, itu taruh di mana sih tok dakwahnya ku tangguh. Hidup taat itu bisa. Kalau kita orang nggak bisa ya repot. Karena masih ingat dulu dubesnya Indonesia buat Yaman ketika ke Hadramut. Lihat anak-anak yang santri di Hadramut, wallah ngomong apa? Kalian kalau sudah hidup di Hadramut ini, hidup di seluruh dunia bisa. Wallah itu telur itu dimasukkan tanah di musim panas itu mateng. Anak bayang oleh anak jenazah ya apa di jero. Saking panasnya. Dulu tidak ada, zamannya tidak ada yang namanya, tidak kenal anda itu yang namanya AC itu. Tidur tuh malam musim panas itu sotuh. Diselimuti panas, tidak diselimuti nyamuk. Kayak inti di laut ini. Itu di laut kemarin nginep semalam pulang sudah ruwet semua. Anak 4 tahun kayak gitu. Ngamuk Ustaz ini. Panas ini. Kalau musim dingin sekarang sudah enak sudah. Makanya anak masih ingat Allah Habib Umar itu
Masya Allah, belikan AC yang Sohrawi itu buat Darul Mustafa. Habib Masyur ngomong kepada Habib Umar, dalak atau tolabah ya Umar, nanti manjakan santri itu. Taklim sama Habib Masyur dulu, kalau tidak setor zubat tidak boleh makan. Tidak boleh makan, bayangin nanti. Asyak tidak boleh kalau tidak setor zubat. Kuru kabeh iki. Agaklah. Masya Allah, barakallah. Semoga ilmu kita itu manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.